Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis jurnal internasional yang saya pilih. Terdapat 5 poin penting. Yang pertama, identitas jurnal. Kedua, abstrak. Ketiga, isi jurnal. Keempat, kesimpulan. Kelima, kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, itu identitas jurnal. Judul jurnal, Optimal Annuity Demand for General Expected Utility Agents. Nama jurnal, Insurance, Mathematics and Economics. Penulis, Carol Bernard, Luca de Gennaro Aquin, Lucia Levante. Sumber jurnal, www.elsevier.com/locate/IME volume 101 dan halaman 70-79 pada tahun 2021. Yang kedua, abstrak. Kami mempelajari kekokohan hasil Milevsky dan Huang pada tahun 2018 pada permintaan optimal untuk anuitas untuk pilihan fungsi utilitas. Untuk melakukannya, pertama-tama kami mengusulkan cara baru untuk menjangkau himpunan semua fungsi utilitas cekung yang meningkat dengan mengeksploitasi korespondensi satu ke satu dengan himpunan fungsi distribusi probabilitas. Misalnya, pendekatan ini memungkinkan untuk menyajikan keluarga 5 parameter fungsi utilitas cekung yang mencakup sejumlah cekung standar fungsi utilitas, misalnya CRRA, CARA, dan HRA. Kedua, kami mengembangkan metode numerik baru untuk menangani model siklus hidup Yari pada tahun 1965 dan masalah kekayaan ekuivalen anuitas untuk utilitas umum fungsi. Kami menunjukkan bahwa hasil Milevsky dan Huang pada tahun 2018 pada permintaan optimal untuk anuitas terbukti dalam kasus CRRA dan pemaksimal utilitas logaritmik berlaku lebih umum. Yang ketiga, isi jurnal. Pendahuluan. Resiko umur panjang mengacu pada 2 komponen, yaitu resiko umur panjang sistematis dan resiko umur panjang idiosinkratik. Yang pertama, tidak dapat didiversifikasi dan terkait dengan perubahan tak terduga dalam tingkat kematian untuk kelompok yang menua. Yang terakhir ini malah terkait dengan harapan hidup individu dan dapat dikurangi dengan menyatukan resiko di antara agen dengan usia, pendapatan, kondisi kesehatan, dan kekayaan yang berbeda. Para penulis mempertimbangkan pensiunan baik di hadapan dan tidak adanya pendapatan pensiun yang sudah ada sebelumnya ada di mana. Nilai pengumpulan resiko umur panjang diukur mulai dari apa yang disebut kekayaan secara anuitas yang didefinisikan sebagai jumlah tambahan kekayaan yang konsumen akan membutuhkan jika dia tidak memiliki akses ke pasar anuitas. Untuk mencapai tingkat utilitas yang diharapkan seumur hidup yang sama yang dapat dia capai dengan menggunakan kekayaan itu untuk membeli anuitas nominal. Huang dan pertama kali diperkenalkan oleh Yari, kerangka utilitas CRRA dan beberapa asumsi tambahan. Milevsky dan Huang memperoleh ekspresi bentuk tertutup untuk nilai pengumpulan resiko umur panjang dengan anuitas umur tetap. Yang selanjutnya ada masalah atau problem. Dalam sebuah makalah, Yari menunjukkan bahwa konsumen rasional tanpa motif warisan idealnya akan menempatkan semua kekayaannya ke dalam anuitas hidup yang adil secara aktuaria daripada obligasi standar. Huang memperkenalkan nilai pengumpulan risiko umur panjang sebagai metrik baru yang dinyatakan sebagai persentase dari kekayaan pensiunan awal yang menangkap
potensi keuntungan utilitas dari annuitizing. Secara khusus adalah presentasi di mana seorang pensiunan perlu meningkatkan kekayaan awalnya untuk mencapai tingkat utilitas yang diharapkan dari tunjangan penuh. Dari masalah atau problem ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu model siklus hidup. Mengacu pada model siklus hidup klasik dan memilih untuk beroperasi dalam kerangka tersebut. Milevsky dan Huang mempertimbangkan seorang individu pada usia X itu dengan kekayaan awal W pada waktu 0 dan pendapatan pensiun periodik tetap yang dibayarkan sampai saat kematian dan dengan tujuannya adalah untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan seumur hidup. Yang kedua, model kematian. Milevsky dan Huang pada tahun 2018 itu pertama-tama mempertimbangkan kasus sisa umur eksponensial. Mereka kemudian mempertimbangkan yang lebih spesifik dan kerangka kerja yang realistis dengan mengadopsi kematian Gompert model. Pilihan ini mengubah perhitungan kemampuan bertahan hidup karena tingkat bahaya individu pada usia X ini tidak lagi konstan. Yang ketiga, pengumpulan umur panjang dengan fungsi utilitas CRRA. Pada ukuran annuity equivalent world atau biasa yang disingkat AEW, dan dengan demikian koefisien penyatuan risiko umur panjang tergantung pada banyak faktor seperti hukum kematian tertentu, fungsi utilitas konsumen, tingkat bunga, jumlah pendapatan pensiun yang sudah ada sebelumnya, dan kekayaan awal W. Selanjutnya ada konsumsi optimal dan AEW atau Annuity Equivalent World. Deskripsi pendekatan. Pada pendekatan ini akan diperlukan, misalnya dalam kasus fungsi utilitas sahara atau dalam pengaturan yang dianalisis. Kita sekarang dapat beralih ke masalah menghitung koefisien pengumpulan risiko umur panjang. Selanjutnya, fungsi utilitas cekung umum. Fungsi utilitas sahara. Pendekatan ini terinspirasi oleh masalah pilihan portofolio optimal yang dipelajari di Bernan. Mereka memperoleh ekspresi eksplisit dari fungsi utilitas yang dapat digunakan untuk menjelaskan permintaan investor. Nah, untuk setiap peningkatan distribusi berkelanjutan F dari kekayaan akhir. Fungsi utilitas ini tergantung pada kernel harga di pasar keuangan. Pada fungsi utilitas cekung umum ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, konstruksi fungsi utilitas. Membiarkan menunjukkan CDF dari distribusi normal standar. Kita dapat mendefinisikan fungsi utilitas pada interval mungkin tak terbatas, Y1, Y2. Ekspresi fungsi utilitas ini mencakup semua fungsi utilitas yang dapat dibedakan 2 kali meningkat cekung. Memang, dalam proporsi berikut kami menunjukkan bahwa ada satu kesatu korespondensi antara himpunan fungsi utilitas dan himpunan semua fungsi distribusi kontinu. Yang kedua, parameterisasi fungsi utilitas. Untuk memparametrikan fungsi utilitas, kami mengusulkan untuk menggunakan fungsi distribusi beta umum atau biasa yang disingkat GB 5 parameter yang diperkenalkan oleh McDonald dan Xu pada tahun 1995. Poin ketiga, ada fungsi utilitas pohon keluarga.
Nah, di bagian ini kami menunjukkan bahwa dengan memilih kelas, fungsi distribusi yang sesuai dan variasi parameter dari konstruksi yang kami sarankan, kami dapat mengambil semua kasus-kasus khusus. Yang selanjutnya, ketangguhan terhadap pilihan fungsi utilitas. Terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, kasus khusus dari fungsi utilitas yang diketahui. Dan yang kedua itu sensitivitas terhadap fungsi utilitas. Nah, yang pertama ini kasus khusus dari fungsi utilitas yang diketahui. Berikut ini disajikan sebuah tabel dengan mengilustrasikan sensitivitas sebagai fungsi dari beban asuransi yang diterapkan oleh perusahaan asuransi. Penghindaran resiko agen dan fraksi neracanya dikurangi 0. Interpretasinya kualitatif dari hasil yang diperoleh dalam tabel 2 tersebut tidak berubah sehubungan dengan pengaturan CRRA, yaitu pemuatan asuransi menurunkan secara signifikan nilai pengumpulan risiko. Sementara tingkat penghindaran risiko diukur dengan meningkatkan nilai ini. Nah, di sisi lain dari tabel 2 tersebut itu dapat diamati bahwa dalam kasus utilitas cara, pengumpulan resiko umur panjang tidak bergantung pada fraksi neraca yang dianuitisasi 0 atau dikurangi dengan 0. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa saat menggunakan cara utilitas koeksponensial, persamaan dalam dapat disederhanakan dan terbukti tidak tergantung pada pendapatan pensiun. Yang kedua itu sensitivitas terhadap fungsi utilitas. Nah, pada bagian terakhir ini kami mengilustrasikan bagaimana kami dapat menggunakan parametrisasi fungsi utilitas melalui distribusi probabilitas untuk mempelajari sensitivitas koefisien pengumpulan risiko terhadap pilihan fungsi utilitas. Yang keempat, kesimpulan. Artikel ini memberikan beberapa kontribusi. Kontribusi pertama adalah untuk menyediakan keluarga baru dari fungsi utilitas yang meningkat cekung yang menarik bagi diri mereka sendiri dan dapat digunakan untuk mengeneralisasi hasil terbukti dalam literatur untuk fungsi utilitas tertentu. Kontribusi keduanya adalah untuk menunjukkan bahwa hasil Milevsky dan Huang pada tahun 2018 tentang manfaat kesejahteraan dari pembelian anuitas kuat dengan asumsi fungsi utilitas CRRA adalah asumsi kunci yang digunakan dalam derivasi bentuk tertutupnya ekspresi untuk koefisien penyatuan risiko umur panjang. Nah, tentu saja pilihan fungsi utilitas tertentu dapat menyebabkan sensitivitas tertentu. Misalnya, dalam kasus fungsi utilitas cara untuk umur panjang, koefisien penyatuan tidak tergantung pada presentasi kekayaan tahunan karena tidak adanya sensitivitas penghindaran risiko ke tingkat kekayaan. Metode kami fleksibel dan kami telah menyajikan yang paling sederhana, kasus di mana satu-satunya peluang investasi untuk pensiunan adalah aset bebas risiko. Nah, mengeneralisasikan hasil untuk kasus permintaan optimal
untuk anuitas di hadapan keuangan pasar, sehingga termasuk peluang investasi tambahan adalah eksistensi alami yang kami tinggalkan untuk penelitian lebih lanjut. Perpanjangan alami lainnya adalah melampaui utilitas yang diharapkan teori dan mempelajari permintaan anuitas dalam utilitas yang tidak diharapkan pengaturan. Di satu sisi, kami tidak mengharapkan hasil yang akan sangat berbeda jika pada dasarnya teori berlaku konsisten dengan dominasi stokastik orde pertama. Dalam hal ini, Bernan dan kawan-kawan pada tahun 2015 memang telah membuktikan bahwa portofolio optimal dari investor utilitas yang tidak diharapkan selalu bertepatan dengan salah satu dari investor utilitas yang diharapkan dengan utilitas yang meningkat cukup. Namun pengaturan mereka didasarkan pada investasi satu periode yang masih konsisten dengan preferensi waktu tambahan di mana sikap agen tersebut resiko digambarkan sama dengan sikap terhadap substitusi antar waktu. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini adalah adanya tabel dan grafik. Kedua itu penjelasan perbagian itu cukup rinci dan cukup jelas. Yang ketiga adanya kata kunci atau keyword. Kekurangan dari jurnal ini yaitu kosakata yang digunakan itu sulit dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.